Halo semuanya, saya Abes Al-Khatib, Devasta Hitung dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fisika mengenai konsep dan fenomena kuantum. Yang pertama, radiasi benda. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Yang kedua, hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Grafik pergeseran Wien menghasilkan suhu T1, T2, dan T3 sebagai berikut. Hasilnya, radiasi cahaya yang dihasilkan oleh oven tersebut memiliki panjang gelombang dari rentang yang cukup besar. Panjang gelombang tersebut juga kontinu. Selain itu, intensitas satu dari masing-masing frekuensinya juga berbeda-beda. Ada yang memiliki intensitas paling besar dan paling rendah. Dari situ bisa diperoleh hasil bahwa pada intensitas maksimum atau suhu maksimum bisa diperoleh panjang gelombang yang lebih pendek daripada yang lainnya. 3. Teori Planck. Teori Planck mengatakan bahwa energi radian terbuat dari komponen-komponen seperti partikel yang disebut sebagai kuantum. Teori ini juga memberikan kejelasan mengenai fenomena alam yang belum terpecahkan, seperti perilaku energi panas pada benda-benda padat dan sifat penyerapan cahaya pada tingkat atom. Contoh soal radiasi benda. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila konstanta Wien sama dengan 2,868 kali 10 kurang 3 M, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, penyelesaiannya diketahui T sama dengan 37 derajat sama dengan 310 K. C sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 M titik K. Tanya alpha max sama dengan A max, T sama dengan C, alpha max sama dengan C per sama dengan dalam kurung 2,898 X 2,898 dikali 10 pangkat min 3 per 310 sama dengan 9,348 kali 10 pangkat min 6 meter. B. Efek fotolistrik. Yang pertama, percobaan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan menghasilkan arus listrik jika disambungkan ke rangkaian tertutup. Gambar di samping menggambarkan skema alat yang menggunakan Einstein untuk mengadakan percobaan. Alat tersebut terdiri atas tabung hampa udara yang dilengkapi dengan dua elektroda A dan B dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah dari C. 2. Gelombang de Broglie. Louis de Broglie adalah ilmuwan Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu, dengan persamaan yang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Cahaya yang menyaru menjadi partikel ini kemudian digambarkan bisa memancarkan panjang gelombang dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Momentum yang dibawa partikel tersebut selain bisa dinyatakan dalam kondisi energi kinetik menurut mekanika klasik dan bersesuaian dengan percobaan tabung sinar X serta pemancaran sinar X, semakin memperkuat bahwa efek fotolistrik berada di balik peristiwa dualisme gelombang partikel. 3. Ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg merupakan fondasi dasar dari ilmu fisika kuantum yang menjadi ciri khas fisika kuantum dengan fisika klasik. Prinsip ketidakpastian Heisenberg memberikan batasan di mana tidak adanya hasil pengukuran mutlak dalam setiap pengukuran kuantum.
Contoh soal efek fotolistrik. Jika suatu logam mempunyai fungsi kerja sebesar 3,7 IF dengan E sama dengan 1,6 kali 10 kurang 9 C dan H sama dengan 6,6 kali 10 kurang 34 JS, maka tentukan besar frekuensi ambang dari logam tersebut. Pembahasannya diketahui 3,7 IF, E sama dengan 1,6 X dikali maksudnya 10 kurang 19 C, H sama dengan 6,6 X 10 kurang 34 JS. Ditanya frekuensi ambang dari logam. Jawab, FO sama dengan 3,7 X dalam kurung 1,6 X 10 kurang 19 tutup kurung per 6,6 X 10 kurang 34. FO sama dengan 8,9 X 10 pangkat 1 49 X 1014. Jadi nilai frekuensi ambang dari logam tersebut pada kisaran 9 kali 1014 Hz. C. Sinar X, efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuhkan elektron, dia menjadi foton terhambur. Dan elektron efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempeng tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang yang terhambur sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut, karena foton mengalami momentum, berlakulah hukum kekekalan momentum. Contoh soal sinar X dan efek Compton. Sebuah keping logam yang energi ambangnya sebesar 4 IF disinari dengan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 8.000 hingga elektron meninggalkan permukaan logam. Jika H sama dengan 6,6 X 10 kurang 34 JS dan kecepatan cahaya 3 X 10 meter per detik, maka energi kinetik elektron yang lepas adalah penyelesaian diketahui W0 sama dengan 4 IF dan sama dengan 1,6 X 10 kurang 19 sama dengan 6,4 10 kurang 19 J sama dengan 8.000 A sama dengan 8 10 kurang 7. Ditanya energi kinetik elektron. Penyelesaian E sama dengan WO plus EK sama dengan WO plus EK 6,6 X 10 kurang 34 108 per 8 10 kurang 7 sama dengan 6,4 10 kurang 19 plus EK 2,475 10 kurang 19 sama dengan 6,4 10 kurang 19 plus EK sama dengan 3.925 10 kurang 19 J. Jadi energi kinetik elektron tersebut sebesar 3.925 10 kurang 5 J. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.